Mari kita jeda sejenak dan bicara tentang sesuatu yang mungkin sering kita rasakan, tapi jarang kita utarakan. Sesuatu yang personal, tentang pertemanan, saat kita beranjak dewasa. Coba jujur pada diri sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa semakin hari, semakin bertambah usia, kok rasanya makin susah ya punya teman? Ini bukan karena kamu jadi orang yang aneh atau membosankan, tapi entah kenapa segalanya terasa beda. Dulu rasanya semua mengalir gitu aja. Sekarang, bahkan untuk sekadar menyapa, rasanya perlu mengumpulkan keberanian. Tiba-tiba ada rasa takut itu. Takut kalau kita chat duluan, malah dianggap mengganggu. Terus ada juga pikiran, nanti kalau ngobrol, nyambung nggak ya? Seakan-akan kita dan dunia mereka itu udah beda banget. Dan yang mungkin paling berat adalah ketakutan ditolak. Bukan penolakan yang frontal, tapi penolakan yang halus itu. Jadi, ya udah, akhirnya kita memilih untuk diam. Bukan karena kita nggak butuh teman, tapi karena jujur aja, kita bingung harus mulai dari mana. Jadi, yuk kita coba bedah pelan-pelan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah sebuah kenyataan yang seringkali kita simpan sendiri, sebuah realita yang jarang kita akui, bahkan ke diri kita sendiri. Coba kita ingat-ingat lagi. Dulu, waktu sekolah atau kuliah, pertemanan itu kayaknya terjadi begitu saja ya kan? Kita ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, setiap hari. Jadi, kedekatan itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu usaha besar. Nah, sekarang beda banget. Setiap orang sudah sibuk, tenggelam di dunianya masing-masing, dengan kerjaan, dengan keluarga, atau dengan masalah mereka sendiri. Disinilah kita sadar, kalau berteman di usia dewasa itu bukan lagi sesuatu yang terjadi otomatis. Ini adalah sebuah skill, sebuah usaha, dan masalah terbesarnya adalah, ya kita nggak pernah diajari caranya. Mungkin kamu sering berpikir, emang aku orangnya nggak gampang bergaul. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Jangan-jangan bukan itu masalah utamanya. Ada dinding-dinding tak terlihat yang tanpa sadar kita bangun sendiri, yang membuat kita pelan-pelan menarik diri. Seiring waktu, kita jadi jauh lebih hati-hati. Kita nggak lagi asal membuka diri ke semua orang. Kita mulai menyaring mana orang yang bikin kita ngerasa aman, mana yang nyaman, mana yang nggak menguras energi. Dan secara alami, lingkaran pertemanan kita jadi makin kecil. Ditambah lagi, mungkin ada jejak kecewa dari masa lalu. Pernah merasa dikhianati, atau mungkin lelah karena selalu jadi pihak yang berusaha. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan untuk melindungi diri kita sendiri. Sebuah bisikan di dalam hati yang bilang, lebih baik sendiri daripada capek hati bersama orang yang salah. Dan dari keyakinan itulah, tanpa sadar kita mulai menjaga jarak. Nah, karena kita merasa harus berusaha, seringkali kita jatuh ke dalam sebuah kesalahan. Kita berpikir, untuk bisa punya teman, kita harus jadi orang yang lebih wow. Padahal, cara itu justru yang paling bikin kita lelah. Kita seolah-olah memakai topeng, berusaha jadi lebih lucu, lebih seru. Kita memaksakan obrolan biar nggak ada hening yang canggung. Sebuah usaha yang, ya ampun, melelahkan banget. Semua hanya demi satu hal, diterima. Dan tahu nggak, orang lain bisa merasakannya. Energi berusaha terlalu keras itu terasa. Akhirnya, koneksi yang terbangun jadi nggak natural, kaku. Ujung-ujungnya, kamu capek sendiri. Dan makin percaya, tuh kan, emang susah punya teman. Lalu, gimana dong solusinya? Mungkin jawabannya ada pada sebuah pergeseran kecil. Sebuah perubahan pola pikir yang sangat lembut. Bukan lagi tentang mengejar pertemanan, tapi tentang membuka diri untuknya. Jadi, langkah pertamanya itu bukan sibuk mencari teman kesana kemari, tapi justru memberi ruang di dalam hidup kita agar orang lain bisa masuk. Karena kadang, masalahnya bukan nggak ada yang mau dekat, tapi pintu hati kita yang terlalu rapat tertutup. Coba deh, lakukan secara perlahan. Mulai dari hal yang paling kecil, sapaan hai yang tulus. Lalu, ubah tujuanmu, bukan untuk jadi penghibur yang paling seru, tapi jadi sosok yang nyaman. Orang yang bikin orang lain merasa aman dan diterima. Dan yang terakhir, konsisten. Sapaan kecil yang rutin itu jauh lebih bermakna daripada ajakan besar yang cuma sekali-sekali. Jadi, coba tanamkan ini dalam pikiran, tujuanmu bukan untuk jadi orang yang paling menarik. Bukan. Tujuanmu adalah untuk menjadi sebuah kehadiran yang nyaman, tempat di mana orang lain bisa bernapas lega dan jadi diri mereka sendiri. Tentu saja, saat kita mulai membuka diri, akan ada rasa takut yang muncul. Terutama takut akan penolakan.
Nah, mari kita coba lihat penolakan ini dengan kacamata yang berbeda. Tolong pahami ini baik-baik. Kalau ada yang nggak cocok sama kamu, itu bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Anggap saja itu sebuah proses seleksi alam. Itu cuma berarti kalian nggak selaras, bukan berarti ada yang kurang dari dirimu. Lalu, ada satu lagi ketakutan besar ini. Gimana kalau aku nyapa duluan, malah kelihatan butuh banget, kelihatan desperate. Sebenarnya, yang terasa memaksa itu bukan tindakannya, tapi niat di baliknya. Kalau niatmu tulus untuk terhubung, itu energinya ringan. Tapi kalau niatmu lahir dari rasa takut akan kesepian, nah, itu energinya berat. Dan percayalah, orang lain bisa merasakan bedanya. Dan kalau setelah semua ini, kamu masih merasa sendirian, ada satu hal terakhir yang sangat penting untuk kamu ingat. Menjadi sendiri itu bukan tanda kegagalan, sama sekali bukan. Mungkin ini adalah sebuah fase yang kamu butuhkan, sebuah jeda untuk mengenal dirimu lebih dalam lagi, untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Fase ini bukan akhir dari segalanya. Memang benar, mencari teman di usia dewasa itu nggak semudah dulu. Tapi bukan berarti mustahil, kamu nggak perlu jadi orang lain. Kamu nggak perlu memaksakan apapun. Cukup buka sedikit ruang di hatimu, mulai dari yang kecil, dan yang terpenting, jadilah versi dirimu yang paling jujur. Karena pada akhirnya orang yang tepat itu tidak datang karena kamu sempurna. Mereka datang karena kamu nyata.